Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya. Kali ini dalam masalah Pilpres dan penghitungan suara, sobat-sobat. Sobat-sobat, kita semua tahu pemilu secara serentak telah dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Sobat-sobat, berdasarkan quick count hitung cepat, pasangan 02 unggul dan diikuti oleh pasangan 01 dan terakhir 03. Dan hasil quick count ini tentu saja menggembirakan bagi 02 dan seluruh pendukungnya. Mereka euforia. Mereka merayakan kemenangannya. Mereka berpidato dengan kemenangannya. Padahal sobat-sobat, ini adalah quick count, bukan hasil resmi. Karena hasil resmi akan diumumkan tanggal 20 Maret oleh KPU sebagai penanggung jawab dari pemilu ini. Nah, jadi sebenarnya belum ada yang bisa mengklaim kemenangan selama belum muncul hasil resmi dari KPU. Dan perlu juga diketahui sobat-sobat, quick count ini dilakukan oleh lembaga survei yang jauh-jauh hari sebelum pungutan suara diadakan, mereka sudah mendegradasi suara Amin, suara Anies Rashid Baswedan, dan Muhaimin Iskandar selalu berada di urutan paling buncit berdasarkan hasil survei mereka, sobat-sobat. Ya, tentu saja mereka ingin mempertahankan hasil survei ini dalam quick count mereka, dalam hasil hitung cepat mereka. Akan tetapi ternyata sehari dua hari setelah diadakannya pemilu serentak, keluarnya quick count, banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Ketika kita mengintip, melihat input dari KPU, sobat-sobat, kita tahu jumlah tiap satu TPS itu paling maksimal adalah 300 pemilih. Akan tetapi di input 02 bisa mencapai Jadi dari mana? Dan ada lagi yang lebih mengejutkan sobat-sobat. Tertanggal 13 Februari 02 sudah 58% suaranya, sobat-sobat. Padahal kita tahu, sobat-sobat, pemilu itu baru diadakan tanggal 14 Februari. Tapi kenapa tanggal 13
Februari suara 02 sudah 58%. Jadi kuat diduga quick count ini disiapkan sehari sebelumnya untuk kemenangan 02. Dasar belimbing sayur, kalau mau curang yang jeli dong. Kalau udah ketahuan seperti ini, kan repot urusannya. Panik nggak? Masa hasil quick count 58% menang, tetapi tanggalnya tanggal 13. Waduh. Sedangkan pilpres kan tanggal 14. Panik nggak? Panik lah. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, pada awalnya quick count ini membuat para pendukung Amin menjadi lesu, menjadi terkaget-kaget, menjadi turun semangat. Akan tetapi, alhamdulillah, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu masih tegar, masih tersenyum, masih memberi semangat kepada seluruh pendukungnya agar terus mengawal suara dari Amin, sobat-sobat. Dan ternyata kecurangan semakin terungkap. Dan berdasarkan real count yang diadakan oleh internal Timnas Amin, ternyata suara dari Amin mengungguli 02. Dan ini akan menjadikan pemilu, khususnya Pilpres, menjadi 2 putaran, sobat-sobat. Halo sahabat semuanya, kabar gembira terbaru kali ini datang dari hasil real count Timnas Amin yang memastikan Pilpres akan terjadi 2 putaran. Saat ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hasil quick count adalah dimenangkan oleh Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan perolehan suara sebesar 58%. Kemudian di urutan kedua adalah pasangan Anies dan Muhaimin dan yang ketiga pasangan Ganjar Mahfud. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari hasil real count Timnas Amin, ternyata ada perbedaan hasil perhitungan suara yang cukup signifikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau kita melihat dari situs KPU, saat ini untuk peringkat pertama masih dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran dengan perolehan suara sebesar 57%. Kemudian kalau kita melihat dari situsnya Kawal Pemilu 2024 juga masih sama, dimenangkan oleh paslon 02 yaitu di angka 54%. Namun berbeda dengan hasil pemantauan Timnas Amin, di mana ternyata di sana terjadi perbedaan suara yang cukup signifikan dengan KPU maupun juga dengan Kawal Pemilu. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat hasil perhitungan real count dari Timnas Amin. Di sini kita bisa melihat 2 pilihan yang bisa kita lihat informasinya. Yang pertama adalah portal pemilu dan juga platform khusus untuk komunitas. Untuk mengetahui hasil perhitungan suara secara internal dari Timnas Amin, kita bisa langsung ke bagian halaman portal pemilu. Di sana terlihat jelas bahwa saat ini posisi suara masih di atas untuk pasangan Amin dengan nilai perolehan suara sebesar 41,7%. Kemudian disusul oleh pasangan 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan perolehan suara sebesar 37,4%.
Dan kemudian disusul oleh pasangan 03 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebesar 20,9%. Jika dilihat dari sumber perhitungan suara yang ada, saat ini khusus untuk Jawa Timur sendiri sudah masuk sekitar 0,43%. Kemudian untuk Jawa Barat 0,49% dan begitupun yang lainnya. Terlihat di sini, untuk Jawa Timur masih menang untuk pasangan Ganjar Mahfud. Dan untuk di Jawa Barat, Anies Mohaimin unggul di angka 45% dan juga untuk Banten 43% sama dengan Prabowo Subianto. Kemudian untuk DKI Jakarta 49% untuk Anies dan Prabowo Gibran 36%. Kemudian lebih lanjut untuk Sumatera Utara justru Amin lebih unggul dibanding yang lainnya, yaitu mendapatkan suara sebesar 51%, Riau 54%, dan seterusnya. Dan ini merupakan angin segar untuk pendukung pasangan 01 Anies Mohaimin yang pada saat ini justru sangat dibingungkan dengan hasil yang ditayangkan oleh KPU. Di mana pada situs KPU memang masih dimenangkan oleh pasangan 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun yang jadi masalah adalah dalam sistem KPU ini masih ada dan mungkin banyak kesalahan-kesalahan penginputan data yang saat ini masih dalam proses untuk perbaikan. Nah, jadi sobat-sobat, quick count ini ya memang sengaja untuk menggiring opini untuk memenangkan 02. Quick count ini menggiring opini agar nanti KPU juga menyesuaikan dengan hitungan quick count. Sekarang bagi pendukung Amin ya, acuhkan saja quick count yang sampai hari ini masih ditayangkan di televisi. Ya. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan, dan semoga di putaran kedua pasangan Amin bisa memenangkan Pilpres ini sobat-sobat. Demikian, Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.